So, orang itu suruh telanjang nanti juga telanjang. Maksudnya bukan telanjang, tak tahu malu. Macam itu. Macam laki-laki perempuan sama saja kalau sudah kena. Itu tahap awal. Tahap awal membunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku menembus misteri yang saya hormati, saudara-saudaraku subscriber menembus misteri yang saat ini setia menemani kami, dan sampai saat ini menembus misteri channel masih bertahan dan memberikan konten-konten yang bermanfaat insya Allah. Dan pada kali ini kami menembus misteri akan berbagi pengalaman dalam perjalanan hidup kami ya, sebagai seorang spiritualis ya. Kami memberikan judul yaitu ciri-ciri secara lahiriah orang yang dibuatkan orang atau terkena santet atau santau atau sihir sejenisnya. Ini ya, saudaraku menembus misteri, sebelumnya kami akan memberikan informasi ya, informasi. Sekiranya konten ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya ke media sosial Anda ya, di media sosial Anda, supaya kami lebih semangat lagi untuk memberikan konten-konten yang berikutnya. Saudaraku menembus misteri dimanapun Anda berada, sebetulnya kami memberikan konten ini ya, kami menoleh ke belakang perjalanan kami sebagai seorang spiritualis ya. Kami dilahirkan di kota kecil yaitu Tulungagung. Dan mulai kapan ya kira-kira dari ini, konten ini pengalaman kami yang saya pelajari dengan guru-guru kami, yang diambil dari kitab-kitab yang muktabar ya, kitab-kitab yang sedikit saya ambil dari kitab Al-Hikam, dan sedikit juga saya ambil dari guru-guru kejawen, karena saya juga ada punya guru-guru kejawen yang notabene-nya sebetulnya kami ingin mengetahui sebatas mana sebetulnya ilmu-ilmu santau santet ini bekerja, ilmu-ilmu ini dimasukkan bagaimana. Nah, ini kita bahas lagi nanti konten seterusnya. Minta maaf ya, ini mic-nya saya pegang supaya lebih jelas ya. Menembus misteri channel dimanapun Anda berada. Pada konten-konten berikutnya kami memberikan tutorial bagaimana mengobati orang, bagaimana hal-hal kesehatan ya, motivasi sedikit. Dan di kali ini kami mengutip dari beberapa sumber pengalaman kami ya, mulai kami tahun 92 kami, saya masih remaja ya, masih dalam umur 14-15, kami sudah mengobati orang ya, walaupun itu tak selalu, karena kami sembunyi-sembunyi kalau di kampung ya. Kami tidak tak mau dikatakan kami seorang dukun, karena setiap hari kami di madrasah dan di pesantren kan gitu. 97 ada gerakan ninja, itu kami juga berlatih bersama-sama untuk menanggulangi, untuk menggembleng bersama-sama pemuda ya, kawan-kawan di pesantren.
kami masih muda lah, tahun 97 kami masih punya anak satu ya. Perjalanan demi perjalanan kami telah kali lalui ya, sehingga kami menghasilkan konten ini. Ciri-ciri secara lahiriah ya, bagaimana ya, sindromnya ini orang yang terkena santet atau santoy. Kami memang tadi saya tulis ya, tapi ini saya tidak mengutip dari beberapa sumber mana, dari sumber kami yang telah kami pelajari, yang telah kami lalui, pengalaman sehari-hari kami sebagai spiritualis, sebagai pengobat. Jadi sindrom yang pertama yaitu tiba-tiba ngantuk ya, tiba-tiba tak disangka ya, kita sudah tidur panjang, terlena, tiba-tiba ngantuk. Nah, ini bagaimana? Seorang penyihir, seorang penyantet ini sangat licik ya saudara menembus misteri. Karena apa ya? Sebelum dia menembakkan santetnya atau santonya, dia ini disirup dulu gitu. Dengan angin ya, disirup dulu. Dengan angin, tiba-tiba ngantuk. Sesudah orang yang tiba-tiba, kan tidak waktunya tiba-tiba ngantuk tiba-tiba. Itu harus kita kembalikan ke Allah ya, ke Allah, atau kita tafakur atau baca apapun, kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu tiba-tiba ngantuk itu masuknya melalui angin ya, angin yaitu yang ditiup, akhirnya kalau orang Jawa bilang itu disirepi ya, gitu. Tiba-tiba tengah malam itu satu rumah tiba-tiba tak bangun sampai, nah itu sindrom ya. Sindrom memang mulai maghrib sampai, nah itu sindrom, ada benda mau yang dimasukkan. Yang nomor 2 yaitu mendengar bisikan ya. Mendengar bisikan ini sangat lembut sekali ya saudara menembus misteri ya. Saudara menembus misteri ya, bisikan di sini ya. Tiba-tiba mendengar bisikan. Kok ini? Kalau kita tiba-tiba mendengar bisikan, awas ya, jangan sampai kita ini sebagai pemarah menang sendiri. Kita harus sadar ya. Kita nanti tidak dapat membedakan, kalau itu sudah masuk, kita tidak dapat membedakan diri kita sendiri, mana yang satu sebetulnya saya ini gitu. Nah ini dikontrol, ini mulai dikontrol. Nah, sesudah ini sebetulnya santo atau sihir itu belum masuk, itu bisikan pertama itu belum masuk. Ada yang melalui disirap atau ditidurkan dulu, lepas itu ada yang dipusing orang itu dipusing, dibagi bisikan supaya hidupnya ini akan goncang ya. Minta maaf sekali ya, ini saya pegang supaya lebih jelas. Digoncang dulu, dipusing dulu, lepas itu sihir dimasukkan, kan gitu. Kalau orang ini panas baran ya, selalu over dan senang saja ini masuknya benda macam ini, akhirnya kehidupannya ini nanti dikontrol bisikan itu. Nah ini kan nomor 2, bisikan. Karena apa? Bermula dari dia ini termenung sendiri ya, pikirannya menyendiri, cenderung masuk melalui nafsu yang diajak dulu nafsunya. Karena santet, sihir atau segala macam, kalau pikiran kita masih normal ya, pikiran kita itu masih tak tergoncang, ini susah sebetulnya ya, tak boleh masuk. Tetapi kalau nafsu kita ini sudah digoyang, sihir apapun, kodam apapun, jin apapun, wewe gombel apapun dimasukkan, masuk. Nah itu akhirnya bisikan itu serupanya menyatu dalam badan kita. Sebetulnya ini bisikan ini sebetulnya di sini letaknya ya, di sini di belakang kita atau apa gitu.
Nah itu. Yang ketiga, tiba-tiba panas baran, tak tertentu arah, tiba-tiba marah, tiba-tiba itu sebetulnya itu sindrom. Itu juga awal mula nafsunya ini dipusing. Dipusing. Nah itu dipusing. Dipusing. Tiba-tiba panas baran, tak tentu pasal, karena si penyihir ini biasanya kalau orang yang tiba-tiba panas baran, tiba-tiba gitu, itu yang dibidik ini masalah kehidupan ya. Misalnya untuk menggagalkan cintanya, untuk menggagalkan rumah tangganya, untuk menggagalkan orang-orang yang terdekat, menjauhkan orang-orang yang terdekat. Nah itu biasanya begitu, panas baran. Orang itu dibuat panas baran sebetulnya, bukan bukan watak yang asli, dibuat panas baran. Panas melihat si A, panas terus. Nah itu nafsu mula-mula nafsu kita ini dipusing terus dengan si penyihir. Pas cuma suka top gitu. Yang keempat, tiba-tiba sakit di bagian tertentu ya. Nomor 4 ini di bagian tertentu. Misalnya yang sakit ini sini, tiba-tiba pukul 4 biasanya ya, pukul 9 pagi, pukul 3 lepas maghrib, lepas mau isya. Nah itu ya kadang sedikit, tetapi nanti time lepas isya itu dia akan reda lagi. Tapi lepas pukul 12 dia tak boleh tidur, balik kiri balik kanan. Itu ajaran sebetulnya kalau tak boleh tidur itu jiwa kita ini sebetulnya benturan dengan benda itu ya, benda sihir sejenisnya itu. Kalau kita tak boleh tidur, jangan resah kalau kita tak boleh tidur. Nah, kita syukur, alhamdulillah kita tak tidur tak apa-apa, kita terjaga tak apa-apa, karena Allah menjaga kita kalau kita tak tidur. Tetapi yang bahayanya kalau Anda tertidur. Nah, itu tertidur. Ini ini lahiriah. Kalau dinaikkan ke tahap yang lebih tinggi, kepasrahan itu sebetulnya kalau kepasrahan itu ditinggikan sekali, sebetulnya semua ini tak ada reaksi ya, benda-benda yang sebegitu. Minta maaf, di belakang banyak motor lalu lalang ya. Tiba-tiba sakit di bagian misalnya kepala, pukul 4, setiap pukul 4 nyut, macam nyengkam kayak gini, nyut, macam nyengkam kayak gini. Nah, jadi obat katanya kolesterol, katanya ya mesti tensi darahnya kalau dicek mesti naik, nyut, tiba-tiba nanti di ronsen tak ada penyakit, nyut. Dan sindrom yang kelima, masuk di alam mimpi ya, karena santet itu melalui macam-macam media. Nah, mimpi, tiba-tiba mimpi yang menakutkan ya, mimpi yang menakutkan ini sebetulnya kita tak boleh percaya ya dengan mimpi itu kan itu. Kalau kita percaya, kita takuti, ini akan betul-betul terjadi, karena santet, santau, sihir itu melalui banyak media ya. Ada yang ditanam, ada yang ditabur, ada yang melalui angin, ada yang melalui air itu, ada yang melalui api, itu bermacam-macam media. Yang ke-6, bisikan sangat cenderung ingin berbuat jahat. Ini bisikan ini banyak sekali, cenderung ingin berbuat jahat. Nah, ini saya bahas karena saya mulai bujangan rumah tangga sebagai seorang pengobat. Itu banyak sekali
orang yang kena bisikan yang sangat kuat. Nah, bisikan yang sangat kuat. Nah, tiba-tiba begini, misalnya jalan itu jumpa pisau. Itu pisau, pegang saja, potong saja tangan kamu sendiri. Ada bisikan itu berkali-kali. Itu bisikan, ada lagi bisikan. Jumpa kayu, itu jumpa orang. Itu kayu itu pukulkan ke orang. Dan lebih parahnya lagi, kalau benda itu sudah masuk, orang itu suruh telanjang, nanti juga telanjang. Maksudnya bukan telanjang, tak tahu malu. Macam itu. Macam laki-laki, perempuan sama saja kalau sudah kena. Itu tahap awal. Tahap awal membunuh orang pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Cara membunuhnya pelan-pelan. Sebetulnya itu mau dibunuh. Itu melalui tangan orang lain kan gitu. Melalui tangan orang lain. Bisikan yang sangat kuat, cenderung banyak masalah. Yang sekarang ini kebanyakan orang berbuat macam itu masalah kehidupan cinta, kasih sayang, gitu. Masalah cinta. Tapi kalau masalah harta, kalau sekarang ini kurang. Yang saya temui ya ini dalam pengalaman saya ya gitu. Jadi bisikan yang sama, misalnya, itu ada perempuan, dirayu saja, itu diajak begini, gitu. Yang perempuan juga sama, itu, bengseknya itu, perempuan itu, gantengnya, itu sebetulnya itu bisikan. Awas, coba cek diri Anda ini ada bisikan atau tak, gitu. Kita termenung, diam, tafakur, diam. Kita akan menemukan sebetulnya ada bisikan tidak dalam diri kita. Kalau dalam diri kita ini ada bisikan, ya tentunya kita harus keluarkanlah. Ada ustadz yang besar, ada ustadz kita sekarang ini banyak sekali ya. Dan yang keenam yaitu bila mendengar adzan macam mau muntah ya, macam mau muntah. Bila mendengar adzan ini macam mau muntah, macam mual, macam ada orang naik, ini perut ini naik, seram, sejuk, adem, panas gitu. Jadi dalam ciri-cirinya orang yang dibuatkan orang ini banyak sekali ya. Nomor 7 yaitu kehidupan tiba-tiba terguncang ya. Misalnya begini, misalnya sudah mau nikah ini banyak sekali ya. Tiba-tiba sudah ngam-ngam mau nikah itu ada saja masalahnya, tiba-tiba menjauh, tapi ada sekarang macam-macam ceritanya itu macam-macam. Sebetulnya ini mau dibunuh dalam kehidupannya gitu, dibunuh kehidupannya supaya orang ini ya nggak mungkin lah namanya sebatas, namanya Allah sudah berfirman orang hidup ini berpasang-pasangan pasti ada jodoh, tetapi mungkin agak lambat. Itu sebatas perjalanan, karena namanya di dunia ini walaupun orang jahat sekalipun Allah akan mengijabahi, namanya masih di dunia kan gitu. Saudaraku dimanapun Anda berada ya. Jadi sindrom ciri-cirinya orang kena sihir, kena santet itu banyak sekali. Mungkin kami tidak ada yang lupa atau enggak yang, tapi si penyihir atau penyantet ini pemula untuk memasukkan santet ke orang itu pusing dulu kehidupannya, dibuat goyang kehidupannya, lepas itu dimasukkan gitu, dimasukkan di mana-mana, di Sumatera, di Jawa, semua sebetulnya sama. Karena orang yang masih normal pikirannya, masih waras, ya tak terguncang apapun, ini sangat susah sekali kalau kemasukan sihir ya, sangat susah sekali. Allah akan menjaga, tetapi yaitu
Saudaraku dimanapun Anda berada, kita tetapkan iman, Islam, ihsan ya. Kita jangan lupa, jangan menjauh kepada Allah ya, jangan menjauh. Kita mendekatkan diri pada Allah supaya kita diberikan jalan, diberikan petunjuk bahwa kita akan mendapatkan solusi apapun, kesusahan apapun ya. Ya, saya sebetulnya sangat membuat konten ini ya, teringat orang-orang yang pernah saya obati. Hati ini ada perasaan sedih ya, perasaan sedih sekali ya, karena banyak sekali yang menjadi korban ini perempuan, yang menjadi korban perempuan. Karena ya informasi saja kebanyakan saya tahu, saya laki-laki, banyak laki-laki ini menggunakan hal-hal mistik untuk mendapatkan perempuan ya, mendapatkan perempuan. Jadi akhirnya perempuan ini menjadi korban. Tetapi kalau kita itu prayetno, kata orang Jawa kita ini, pikiran kita tetap fokus normal, tidak banting setir kan. Maksudnya banting setir ini begini, kalau jadilah, itu namanya banting setir gitu. Banting setir, tak takut apa-apa. Kalau itu sudah tahapnya parah ini sebetulnya. Orang yang begitu parah. Jadi apa ini, saudaraku dimanapun Anda berada, saya mudah-mudahan orang yang mengenali saya semuanya selalu diberikan kesehatan ya, dihindarkan dari segala penyakit, dihindarkan dari segala mara bahaya. Saudaraku dimanapun Anda berada, sebetulnya sindrom-sindrom ini masih banyak sekali ya. Di sini tadi diterangkan sebelum si penyihir atau penyandat ini akan menyandat kita, itu nafsu kita yang dipusing ya. Setelah ini kita akan membahas nafsu-nafsu kita dan bagaimana penyantet atau penyihir ini melaluinya, jam berapa, waktunya, caranya bagaimana. Nanti kita akan buka semua, akan kupas semua ya. Saudaraku, menembus misteri dimanapun Anda berada. Kami di sini sebagai manusia biasa, kalau ada kekurangan, kegelapan, kami mengulas ini ya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Dari kami menembus misteri channel mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi